Misteri gelap Mesir kuno, legenda, fakta, dan kesaksian nyata. Mesir kuno, tanah piramida dan Firaun, bukan hanya menyimpan peninggalan bersejarah, tapi juga cerita gelap yang hingga kini masih menghantu. Legenda tentang dewa, arwah, dan kutukan bercampur dengan kisah nyata orang-orang yang pernah menginjakkan kaki di makam para raja. Apakah semua ini sekadar mitos, atau memang ada kekuatan tak kasat mata yang masih hidup di balik pasir Mesir? 1. Osiris, raja yang dicincang dan dibangkitkan. Kisah tragis Osiris adalah dasar dari mitologi Mesir. Ia dibunuh saudaranya sendiri, Sete. Lalu tubuhnya dicincang menjadi potongan-potongan dan disebar ke seluruh negeri Isis, istrinya. Mengumpulkan potongan itu dan membangkitkan Osiris hanya sebentar cukup lama untuk melahirkan Horus. Kisah ini jadi simbol bahwa dari kehancuran selalu lahir kehidupan. Namun, bayangan tubuh Osiris yang hancur cabit masih menghantui banyak ritual Mesir kuno. Ada kisah nyata. Pada tahun 1970-an, seorang turis asal Jerman melaporkan mimpi berulang setelah mengunjungi Museum Kairo, tepat di depan patung Osiris. Dalam mimpinya, ia melihat tubuh manusia dipotong-potong dan dibungkus kain linen berlumuran darah. Anehnya, mimpi itu berhenti setelah ia kembali ke negerinya, seolah roh Osiris hanya mengikutinya selama ia berada di tanah Mesir. 2. Kutukan Firaun, dari Tutankhamun hingga turis modern. Sejak makam Tutankhamun dibuka pada tahun 1922, dunia geger oleh serangkaian kematian misterius. Lord Carnarvon, sponsor ekspedisi, meninggal karena infeksi sepele yang berubah ganas. Beberapa anggota tim lainnya pun tewas dengan cara aneh. Media menyebutnya kutukan Firaun. Tahun-tahun 1966, seorang arkeolog Prancis yang ikut meneliti makam Ramses II dilaporkan meninggal mendadak karena serangan jantung. Padahal sehat sebelumnya, rekannya bersaksi, sehari sebelum meninggal, ia mengaku mendengar bisikan di dalam ruang pemakaman, "Keluar. Ini bukan untukmu." Tahun-tahun 2001, seorang wisatawan Jepang pingsan di dalam makam Seti I setelah berteriak histeris melihat bayangan bermahkota emas bergerak di belakangnya. Saat sadar di rumah sakit, ia bersikeras bahwa sosok itu menunjuk langsung ke arahnya dengan tatapan penuh amarah. Sungai Nil, persembahan darah untuk Dewa Hapi. Bagi orang Mesir kuno, Sungai Nil bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga altar. Mereka percaya Dewa Hapi menuntut persembahan. Dalam catatan kuno, ada ritual di mana manusia ditenggelamkan ke dalam arus malam hari demi memastikan banjir datang tepat waktu. Tahun-tahun 1983, seorang